Di Syai. Oleh sinten. Nggih. Masyarakat kita bagian itu bisa berlomba-lomba perintah termasuk ulul Islam kami untuk Islam dalam bulan Ramadan itu bulan yang itu dipangkon maksudnya amalan-amalan baik seperti kita melakukan sampai ketinggalan sholat tarawih sampai lampu dingin di termasuk waktunya namun bisa di secara berjamaah namun tak bisa sampai di lagi perkara musik perkara sesuatu jika itu sholat lagi ke depan puasa bahkan sebagian pun semuanya dan kita alhamdulillah boleh sedikit itu karena sudah saya iman karena saja yakin pada oleh Allah berbisnis boleh belajar berbisnis dan saya semoga bisa berdiri kita bisa manfaatkan bulan yang ada kebenaran bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah, dan maka perlu sekali saling menguatkan bulan sertifikat itu, saling iling-iling, saling banyak, dengan kepercayaan. Jadi bulan atas nama Said itu
Nyelek bening saya. Termasuk kita bekerjasama Gitu sama cek. silaturahmi rangkui tahun ada di Jakarta. Tolong menolong di dalam kebagusan dari saya. Kalian pesan sampainya, kalian menguatkan antara pesan-pesannya. Mandur sampai Indonesia, pimpinan desa, benih setan tunggang kandung, sampai setan sedan kita dilakukan dan ilmu. Menang dari jauh sampai kita kita saling menghormati, menagih semangat, saling silaturahmi, saling sapa, saling saling sama. Karena kita rombongan kita boleh masuk juga, cuma hanya silaturahmi, terus salam percaya sampai dalam percaya. Semoga mereka dengan kita ada diari tadi semakin erat hubungan jadi memperjuangkan saling mendasar. Maka ada hadis keberkahan, manfaat yang kita buka di dalam kita, semoga kemaslahatan ini juga itu semoga kesesatan dalam aktif bisa semangat di dalam aktivitas kita. Juga dalam bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dumateng para kiai, sedherek ustaz, tokoh masyarakat, wabil khusus Deka Ajunan Rois Surya Nahdlatul Ulama Ranting Bedayut Alam, Kiai Kayat yang kami hormati, dan kita doakan semoga beliau diberi umur yang barokah sehingga bisa selalu menyertai kita di dalam menjalani hidup beragama ini. Dan juga kepada yang terhormat Ketua Tanfidiyah Ranting NU Bedayut Alam, Bapak Beri yang kami hormati. Semoga beliau diberi kesehatan sehingga selalu bisa menyertai kegiatan-kegiatan dan bisa merencanakan program-program yang baik demi keberlangsungan Nahdlatul Ulama. Tak lupa kepada Sohibul Musalla Ustadz Madoli Ahmad Fadoli yang kami hormati. Kami terima kasih telah disambut dengan baik semeriah ini. Ada langsap, ada durennya saya tahu sang ngombi langsung ini sudah. Tadi datang langsung saya cicipi, kok nyaman. Alhamdulillah, ini penghormatan luar biasa. Dan juga segenap warga sekitar yang kami hormati, saya mohon terima kasih sebanyak-banyaknya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas penghormatannya. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya tadi ketelat karena saya habis sholat maghrib agak pusing, jadi tidur.
Biasanya buka puasa hanya takjil, kemudian tinggal sholat. Tadi langsung di get no mawon. Jadi kaget, mungkin jadi lemes waktu sholat maghrib itu. Terus baca Yasin itu kok gak semangat, terus lemes. Pulang, masuk kamar sirap. Tapi alhamdulillah masih bisa hadir. Semoga kehadiran ini nanti membawa barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, semangken ketika pun masuk malam 26 Ramadan ki. 26 apa 25? 26. Malam 26 Ramadan, jadi pun parak telasan gini kan. Mon puasana 29 berarti ya tinggal 3 hari. Ya. Jadi 26, 27, tinggal 4 hari. Jadi kalau puasanya 30 hari ya berarti tinggal 5 hari. Semoga di sisa waktu ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bisa menjalankan ibadah sesuai kemampuan kita. Amin ya amin ya rabbal alamin. Syukur-syukur kalau ibadah kita bertepatan dengan Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar tidak ada yang tahu. Tapi sebagian ulama berdasarkan mungkin pengalaman atau hitungannya itu ada yang memprediksi tadi malam Lailatul Qadar. Karena pas malam ganjil dan juga malam Jumat. Kata sebagian ulama kalau ada malam Jumat terakhir kok pas ganjil, itu biasanya terjadi Lailatul Qadar. Tapi tidak ada yang tahu secara pasti. Makanya tetap kita monggo berlomba-lomba dalam kebaikan ini. Pokoknya malam Ramadan ini kita lakukanlah kebaikan apapun. Dengan semangat taraweh, semangat tadarus, monggo. Jangan sampai tadarus ini diputus. Ini di sebagian musola sudah putus ini. Ada 2 musola tadi malam saya survei, sudah ada tadarus. Jadi jam 9 kita survei sudah petengan musolanya. Katanya itu takut dah hatam. Jadi monggo. Jadi perintahnya di hadisnya itu bukan suruh hataman. Suruh baca Quran. Hatam dak hatam sementing baca Quran. Makanya sering saya pesankan jangan lupa baca Quran ini dan jangan tinggalkan baca Quran ini sampai akhir Ramadan. Kita berlomba-lomba terus. Kak Dinto sik beda ki. Sik beda tadarus kan Dinto. Oke. Ki semoga bisa sampai akhir bulan. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi tak napah walaupun tak hatam. Yang mampu tadarus, tadarus. Kalau seandainya malam hari tidak mampu tadarus, mampunya ngajari anaknya belajar, ya ngajari anaknya belajar. Pokoknya jangan dikosongkan dari perbuatan yang tidak manfaat. Kalau umpamanya malam hari harus kerja mencari nafkah karena siang hari mungkin puasa tidak kerja, kerjanya malam, ya tidak masalah. Oke. Kalau umpamanya gitu. Dan niati cari nafkah itu untuk nafkahi keluarga. Insya Allah juga barokah, juga amal baik. Yang tadarus tidak mampu, ya mampunya kok sodakoh. Ya, sodakoh. Jadi jangan kebaikan itu jangan dibatasi tadarus, jangan dibatasi taraweh, jangan dibatasi apa. Tapi monggo semua kebaikan. Bahkan kebaikan itu ya juga ada pada perut-perut yang lapar. Kalau ada orang mungkin kekurangan makanan itu perlu dikasih. Mungkin yang mau tadarus sepak sibuk, ya wes nyumbang duren lah teng wong-wong sing tadarus. Insya Allah oleh ganjaran. Nggih, nyumbang langsep lah wong tadarus. Niku sudah. Mungkin dia mau tadarus sepak pelengen, ya. Terus Budi pada durin, ini kirim akilah tak napa mungkin boleh tak berangkat tadarus king durin nasi mangkat oleh ganjaran pada.
Ini kataan apa? Jadi monggo jangan putus dari kebaikan apapun. Yang mampu berbakti ke orang tua, berbakti ke orang tua. Semisal malam pian terot tadarus king panggil orang tua na cong, tau sa tadarus cong. Pecetin mak cong, pecet lah. Diniatin. Ini kaki ganjaran. Bahkan wajib gini kan. Mon eman pian napa pas nyoro mecetin pian ki pas pian terot tadarus nikah sunnah mecetin mak wajib napa sunnah? Wajib mulai perintah. Kenika ganjaran lebih raja. Ini ya. Jadi jangan dibatasi kepada tadarus. Monggo tadarus tetap semangat. Tapi kalau mungkin ada orang yang napa niku jenenge yaitu berbenturan dengan yang lain, itu mungkin kebaikan-kebaikannya ada di situ juga. Jadi lakukan. Pokoknya jangan sampai di malam akhir Ramadan ini kita kosong dari kebaikan. Apalagi umpamanya hanya diisi main remi, main domino, main gaple gini kan. Rogi apa punten, Pak? Pas akhir Ramadan kur main remi, we. Main gaple, we. Rugi nggih. Rugi. Pas beri tombokan, wadah lah tambahan. Menikor rugi jelas neraka ini. Beri tombokan. Jadi monggo kita manfaatkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini sudah hampir telasan. Saya ingin membahas tentang hal-hal yang penting di dalam hari raya. Pertama, saat malam hari raya. Saat maghrib hari raya, saat maghrib, puasa tanggal 29, maghribnya, ini adalah penentuan apakah besok ini tanggal 1 Syawal, apakah besok tanggal 30 Ramadan. Karena bulan Ramadan itu tidak ada yang tahu. Maksudnya tidak ada kepastian antara 29 atau 30. Tergantung ketika tanggal 29 Ramadan nanti ada orang-orang yang diberi tugas oleh negara atau organisasi untuk melihat di pinggir laut ada bulan apa enggak. Kalau terlihat bulan, dilaporkan di negara disidangkan, orangnya dimintai persaksian, kemudian bisa dimintai sumpah, maka diumumkan berarti besok hari raya. Kalau umpamanya bulan enggak kelihatan, se-Indonesia tidak ada yang kelihatan, berarti besok masih tanggal 30 Ramadan, berarti puasanya 30. Terus lagi yang perlu kita ingat, bahwa menentukan hari raya itu pastinya tiap daerah berbeda-beda. Sama dengan puasa Ramadan. Kemarin puasa Ramadan di Indonesia hari Selasa. Kenapa? Karena tidak ada yang terlihat. Di semua daerah Indonesia tidak ada yang terlihat bulan. Lah, kok berbeda dengan Mekah? Mekah kan Senin. Ya mungkin di Mekah kelihatan. Ya, saat tim-tim negara melihat bulan di Mekah ya kelihatan. Silakan hari Senin. Di Yaman juga Senin. Ya, waktu itu guru-guru saya menghubungi saya hari Senin menanyakan di Indonesia gimana. Belum masihan, saya bilang gitu. Puasanya masih besok hari Selasa. Jadi tidak bisa kemudian di Indonesia langsung karena di Mekah itu hari Senin langsung ikut Mekah, nggak boleh. Kita punya aturan masing-masing setiap daerah. Itu. Jadi demikian ini di kitab-kitab fikih diterangkan. Makanya kita harus belajar dari kitab-kitab yang disampaikan ulama. Kemudian paling enak jenengan kalau ditanyai sama orang, Pak, bila telasan, Pak? Lagu napagi duma lemah, misal. Maka jawabannya adalah nunggu keputusan pemerintah. Ini kapan selesai? Karena pemerintah ini orang yang terpinter. Orang yang kemenak ini orang yang terpinter. Saya eotus untuk melihat di laut. Ini bukan orang-orang sembrono. Sudah kita percayakan ke negara. Nanti bagaimana negara itu memberikan keputusan. Jadi paling enak itu sudah jawabannya. Nunggu keputusan Kemenak, ya Kementerian Agama. Kalau memutuskan besok puasa, ya puasa. Kalau besok hari raya, ya hari raya. Itu paling eco Quran. Jadi tidak bingung.
Jadi kalau ada masyarakat tanya, jawabnya lihat TV, Egu TV. Tadi ditunggu pengumuman dari Kementerian Agama. Kalau kemudian ada organisasi yang mengumumkan mulai awal Ramadan atau tengah Ramadan, wes hari rayanya hari ini, semisal kan ada organisasi sing enggak gede-gede, oh ninggi. Jadi kadang-kadang pertengahan Ramadan sudah mengumumkan. Ini gimana? Biar sudah. Dia memang punya prinsip yang berbeda dengan kita. Ya, kita itu ingin mengimbangi negara. Dalam arti apa? Bukan kita tidak bisa tentang ilmu hisab. Ya, orang NU itu gudangi ilmu falak. Bukan kita tidak bisa, tapi bagaimana kita itu memberikan keputusan yang kiranya tidak membuat orang gaduh. Ya, tidak membuat orang gaduh gimana? Coba disatukan dengan pemerintah supaya tidak mudah terjadi konflik. Dan kalau ada organisasi ngumumkan demikian, biar sudah, tidak usah diikuti. Ya sudah usah disalahkan, biar sudah niku. Nanti anak sadar-sadar sendiri. Itu. Makanya di kitab fikih diterangkan, kalau seandainya pemerintah mengumumkan besok tidak kelihatan, semisal, ya besok masih puasa, karena tidak ada timnya pemerintah yang kelihatan. Jenengan yang tidak masuk tim pemerintah, ternyata melakukan lihat sendiri di pinggir laut, ternyata kelihatan bulan. Yang lainnya tidak ada yang kelihatan, jenengan kelihatan sendiri. Gimana ini cara fikih? Maka jenengan wajib hari raya sendiri, karena berdasarkan penglihatannya. Ngoten, tidak usah ikut pemerintah. Tapi keputusan jenengan ini, jangan sampai mudah-mudah dinampakkan ke orang, karena bisa membuat orang bingung. Ngoten, membuat orang bingung itu tidak bagus. Makanya kita itu harus bisa menyeimbangi hal itu. Jangan pola nempuh bulan di pedoman diri lah. Mau maki bulan digelbon. Dia telasan dimin bulan. Wakil ngajak-ngajak umatnya. Ini tidak baik kesannya. Ya, kalau ajunan gaduin prinsip diri, prinsip hisab ngereng, prinsip ru'yatul hilal sing dilihat sendiri ngereng. Kecek umum hakim bertentangan karena pemerintah. Apa? Nyebab lagi umat kini bingung aja. Posang. Jangan sampai itu dilakukan. Walaupun Indonesia negara yang sangat demokrasi ya. Jadi sangat luar biasa lah Indonesia ini. Menjunjung tinggi perbedaan pendapat di Indonesia. Tapi kita harus berhati-hati sendiri. Itu pertama. Nomor 2, di malam hari raya itu ada kewajiban zakat fitrah. Ya. Jadi pada saat maghrib, ya, kalau memang sudah dipastikan besok ini tanggal 1 Syawal, maka maghrib itu akan menjadi penentu jenengan kewajiban zakat fitrah apa mboten. Kalau di saat maghrib niku jenengan ada hidup maksudnya, ya, dan punya lebihan makanan, punya lebihan rezeki, maka jenengan kewajiban untuk zakat fitrah. Tapi kalau seandainya jenengan pada saat maghrib itu sudah mati, semisal jenengan sakit sampai akhir Ramadan, sebelum maghrib, para maghrib kurang 10 menit mati dimin, dan belum zakat fitrah, ini gimana? Apakah keluarganya wajib menzakati? Tidak wajib. Karena belum kena kewajiban. Tapi tak langkong mon matena setelah maghrib, mari adzan Allahu Akbar oleh 10 menit pas mate. Ki tak zakat fitrah. Gimana? Keluarganya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini. Termasuk bayi guru lahir. Ketika aturannya kalau bayi itu lahir sebelum maghrib, berarti kan maghrib masih hidup. Berarti maghrib sudah hidup di dunia. Gimana? Bayi yang baru lahir sebelum maghrib sampai maghrib kok hidup, ya wajib dizakati. Kan kita balik, mun masalah zakat nika benih masalah balik tenten. Sedeje sing mampu nika wajib zakat. Talangkong umpamana. Badah nak kini pas goduin warisan punya. Orang tua nama teh semisal ibu mate pas warisan punya. Keng seromat Pak Dinas mungkin.
Jadi nikah harus dizakati hartanya. Iya, walaupun dia tidak ngerti apa-apa. Jadi kewajiban untuk menzakati, misal dia pertaniannya banyak diolah sampai mencapai 1 nisab lebih, maka zakatnya juga harus dikeluarkan. Karena tak langkong, tidak ada syarat di dalam zakat fitrah harus balik lan berakal sobu. Walaupun tak balik, walaupun tak dewasa, walaupun tak berakal, mon benda banyak, ya, maka itu diwajibi zakat fitrah. Apa zakat mal? Oke. Kalau zakat fitrah pokoknya orang hidup, yaitu harus dizakati. Jadi termasuk bayi tadi, kalau lahirnya sebelum maghrib, maka wajib dizakati. Tapi tak langkong lahirnya setelah maghrib, berarti kan pas maghrib dikasih sobung itunya, maka tidak wajib dizakati. Sebaliknya orang yang mati. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah sesaen paling ngaki kapan? Mau kitab-kitab terang ngaki sesaen ketika paling ngaki setelah subuh sebelum sholat id. Nah, ini kan sampai kanjeng Nabi dawuh aghnul fuqara abil zakat. Sejahterakanlah mereka dengan zakat. Jangan sampai orang-orang fakir miskin itu minta-minta pada saat hari raya. Kalau saya teliti, saya rasa itu betul yang ada di kitab-kitab fikih terangkan setelah sholat id itu. Setelah sholat id, setelah sholat subuh sebelum sholat id, itu betul. Tapi ternyata karena memang tradisinya di Arab atau mungkin zaman dulu, ya orang itu kalau hari raya sibuknya pada saat itu, ingin bahagianya pada saat itu. Kalau tidak punya makanan tidak bisa ada. Tapi kalau di Jawa saya rasain rada beda. Uang gue lebih biasa hari raya, gue rada tenang. Sing bingung mun sebelum hari raya. Nggak semakin gitu, kan bingung orang. Sing nyare pesai gawe mulai kelambi gitu, mulai napa jajan sembarang sudah. Makanya menurut saya kalau memang itu kebutuhan masyarakat di situ sebelum hari raya, ya bagus saja dikasihkan hari raya. Atau pas malamnya hari raya, bagus saja itu dikasihkan. Karena kalau sekarang orang tua tak pegang pesai, pas anak telok tak di kelambi anyar, bingung napa punten, Pak? Bingung. Pas beda orang sing maringi zakat, misal sekintal, seneng napa punten, Pak? Seneng langsung jual sekintal mulai senapa pun. Ki, pinten saniki beras? 15.000. Kalau sekintal berarti 1,5 juta. Oh, lumayan wes. Oh, nggih. Ansal pun kelambi nggih 1,5 juta. Nggih ansal pun nggih. Seneng nggih iso gawe jajan barang. Tapi lah sampai riyoyo ndak nyekel duit dan sing zakat, kayak zakat pas riyoyo malah bingung. Mosok kate tuku kelambi wae riyoyo. Nggih. Tutup toko-toko nggih. Nggih. Jadi mungkin itu yang harus kita resapi bahwa zakat itu adalah memang betul-betul untuk membangkitkan ekonomi orang lemah dan menyenangkan mereka. Ngoten. Terus zakat fitrah itu umpamanya dilakukan setelah sholat id boleh enggak? Nggih, sah napa bundan? Sah. Hukumnya sah. Setelah sholat id tak napa? King makruh. Tak bagus. Napa itu ndak? Sebelumnya sholat id aja orang bingung mak setelah sholat id nih itu. Jadi makruh, king sah. Sampai kapan zakat fitrah itu? Sampai maghrib. Tanggal 7 hari 1 Syawal maghrib. Mon pas maghrib tak langkong ajunan saya tak ngeluar lagi zakat fitrah. Nikah dosa, Pak. Seperti sholat habis waktunya. Tapi zakatnya apa wajib dikeluarkan? Ya pakun. Pakun harus dikeluarkan dalam rangka qadha. Keng dosa. Dosanya apa? Ya menunda-nunda. Ini sampai waktunya habis. Ngoten niku. Ini zakat fitrah. Zakat fitrah boleh diberikan di pertengahan Ramadan boleh, di awal Ramadan boleh. Pokoknya jangan sampai sebelum Ramadan, nggih. Nah, sebelum Ramadan tidak boleh, nggih. Pas caleg-caleg memberikan beras, mereka zakat fitrah boleh nggih umpamanya. Ya tak sah jelas sebelum Ramadan umpamanya gitu. Terus zakat fitrah itu berapa? Zakat fitrah itu
ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan 2,5 kilo, ada yang mengatakan 2,7 kilo. Ya, ya menurut saya penghasilan tak langkong, misal sebulan bisa 15 juta misal. Oke. Terus mobil telok. Oke. Mobil telok pas banyak kebun. Zakat setahun sepisan 2,5 kilo. Ini kan tak seimbang. Oke. Berarti tutup mata ini. Kita seimbang. Oh. Tapi ada kadang orang rumahnya jelek, kita langkong. Gaya hidupnya jelek, gaya hidupnya bajunya sederhana. Ya, terus rumahnya tidak begitu bagus. Tapi kebunnya di mana-mana. Beda apa bukan? Kehidupannya sederhana. Ya, jadi rumahnya tidak begitu bagus, bajunya tidak begitu bagus. Kebunnya di mana-mana. Apa dia wajib zakat? Wajib ini. Terus diberi zakat boleh? Tidak boleh. Kaya raya dia. Loh, tapi kan compon tak bagus. Loh, menik compon. Itu karena tidak mau saja. Coba mau itu. Jual pekarangannya 1. Bisa bagus itu. Itu memang gaya hidupnya memang milik gaya hidup miskin. Padahal kaya raya. Menoreh semakin kan ten. Orang-orang si tahun 2000-an nih Pak. Nikah kan milik gaya hidup kaya walaupun miskin itu. Walaupun miskin, tandi besar gogo dia. Jadi, masya Allah, kan buaya kan semakin kayak seperti orang kaya raya pakai TikTok, nih. Orang kan buat video TikTok, Facebook, ingat si kaya raya gitu Pak. Pas foto ya ada mobil, ingat mobilnya diri, padahal ngejem ya. Saya sering kan gitu. Jadi apa? Gaya hidup kaya walaupun miskin. Ngoten. Monorek Banten sebenarnya nikah kaya tapi milik gaya hidup miskin. Kalau ada orang yang seperti ini, banyak pekarangannya, banyak tegalnya, walaupun gaya hidupnya miskin, tetap dia tidak boleh dikasih zakat. Karena dia sebenarnya kaya raya. Coba jual itu pekarangannya. Kalau umpamanya orang punya pekarangan 7 hektar, misalnya atau 4 hektar, itu walaupun nggak kerja, insya Allah, kalau hanya dibuat hidup, itu sudah kerja, makan dari itu pekarangannya sudah habis, betul Pak? Betul habis nih, kalau hanya hidup. Berarti itu kaya raya. Nggih, sampean durin, manggis langsop, kaya raya. Itu. Jadi itu perlu diingat, tentang zakat fitrah. Jadi mon ajunan sedaja pas mampu maringagi 3 kilo gitu 3 kilo. Mon pas ajunan termasuk orang si rezekina lancar lan raja, gimon bisa 5 kilo atau 10 kilo lah. Mon pas mobil 4 misal gitu. Mobil 4. Pas pejabat pemerintah. Pejabat pemerintah. Bayarannya banyak. Wah. Zakat 2,5 kilo. Benar itu teman sodako. Benar itu teman sodako. Zakat 2,5 kilo. Mari zakat 2,5 kilo. Posting lewat Facebook, saya sudah zakat fitrah. Sewet nih. Makanya harus zakat itu ya diseimbangkan lah dengan kayaannya. Kalau umpamanya mampu 5 kilo ya 5 kilo gitu. Itu zakat fitrah. Terus malam hari raya juga ada kaitannya apa? Oh gini, zakat fitrah dulu. Boleh tidak memberikan zakat fitrah kepada kiai atau kepada ustadz? Ini sekarang lagi banyak perdebatan membahas ini. Di mana-mana sebenarnya ya tiap tahun ini jadi perdebatan. Ya gimana boleh enggak? Dijawab sama para ulama. Kalau ustadznya ini termasuk orang yang miskin, orang yang fakir, gorim, banyak hutangnya. Semisal ustadznya wis dak duwe kebun, wis dak kerja, mangan opo noe, itu ya boleh, boleh dikasih yang seperti ini. Pokoknya akeh utange, boleh dikasih zakat fitrah. Jadi buat napa-napa. Tapi lah ustadznya tak langkong gimana nabi us kaya raya. Nggak duit Roma 5, mobil telok, karangan berupa hektar, perusahaan triplek, perusahaan kaju, sebarang misal.
walaupun dia ngajar, memberikan zakat ke orang situ kan ya gimana gitu. Karena masih banyak tetangga-tetangga kita yang masih membutuhkan. Saya rasa kiainya atau ustadznya yang kaya raya seperti ini harus pengertian. Kalau dikasih zakat fitrah, ya katakan saja, saya ini tidak berhak, sana yang berhak. Gitu. Ya, sana yang berhak. Saya ingat seperti ini Mbak Maimun Zubair. Mbak Maimun Zubair itu tiap tahun, beliau kan termasuk kaya raya. Kalau ada orang zakat fitrah ke beliau, langsung dikasihkan santri-santri yang tidak pulang-pulang. Kan banyak, karena pondok besar. Ini pondok saya aja yang masih kecil, sudah banyak yang tidak pulang nih Pak. Kerasan Pak. Mau zakat fitrah ke santri dan apa Pak? Karena miskin santri, istri nggak punya. Kan? Penghasilan nggak punya. Kan bingung, santriku sama miskin-miskin nih wong. Wah, dan makanya perlu dikasih zakat gitu. Jadi kan lebih bingung nih santri kayak zakat kok tadi. Jadi Mbak Maimun itu kalau ada orang zakat fitrah ke beliau datang, santri disuruh jejer sudah katanya. Ini katanya santri-santri sana. Ini jenis sampai zakat, gih, zakatnya tak kayak iki yo. Jadi Mbak Maimun jadi panitia zakat, nyalurkan gini, tidak diambil sendiri. Karena Mbak Maimun orang alim, orang ngerti, ya jadi zakat dikasihkan orang yang membutuhkan. Siapa? Mungkin santri-santri yang tidak pulang, bukan karena tidak ingin pulang, kadang karena tak dipesemen pleman. Kadang-kadang gitu. Itu makanya kita harus tahu. Kalau bisa demikian. Dan dulu saya juga pernah zakat kepada salah satu guru saya di rumah sana, yang saya sangka itu guru saya itu fakir. Guru saya itu fakir. Saya sangka gitu. Karena dulunya punya toko besar, kemudian tokonya tidak tahu bangkrut, apa memang sengaja dibangkrutkan. Sengaja tidak tahu. Saya zakat ke beliau, kata beliau, oh jangan ke saya. Itu ada yang orang yang lebih membutuhkan. Jangan antar ke sana aja. Masya Allah. Kelapangan dada. Padahal secara dohir hidupnya kayaknya sudah kekurangan. Tapi mungkin hatinya yang kaya. Sehingga beliau tidak butuh itu. Monggo jenengan karisan itu aja. Saya tidak berhak. Gitu katanya Allah. Dan juga saya melihat kakak saya juga guru ngaji. Mungkin karena saya merasa penghasilannya cukup. Ketika itu dikasih zakat sama kakak saya juga ditolak. Aja ke saya. Itu masih ada itu fakir miskin di pinggirnya. Gitu. Nah, jadi maksud saya monggo lah. Kita bisa mengukur diri sendiri. Kiranya gini, kalau kita diberi ini menimbulkan was-was apa enggak pada kita. Itu ciri-cirinya. Aku ini berhak enggak saja nih. Dan enggak berhak ini kan membuat hati kita kan akhirnya gundah. Hati kita kan bingung akhirnya. Makan, ya boleh enggak tahu mikir blas. Gitu. Jadi bingung akhirnya. Tapi biasanya hati nurani itu enggak bisa dibohongi. Kalau itu barang enggak jelas, biasanya enggak enak itu. Makanya monggo kita saling sadar. Jadi zakat ke ustadz boleh, asalkan termasuk fakir miskin atau termasuk orang yang banyak hutangnya. Kemudian malam hari raya juga ada takbiran. Takbiran monggo disemangati. Musola diisi takbiran. Kalau takbiran itu bukan hanya anak kecil, kita yang tua-tua juga disunahkan itu takbiran. Takbiran niku nggih kumpul teng musola utawa teng griyane. Ngoten. Sekarang kan mboten, koyoke lek wis ana kegiatan agama, biasae niku koyoke kegiatane arek cilik. Nggih. Jadi padahal itu kadang-kadang itu termasuk kita disunahkan untuk takbiran. Nggih. Kumpul di musola sini takbiran. Bagus. Nggih. Terus suasananya menjadi hidup dan hari raya akan semakin terasa. Ngoten. Kayak kunoan zaman biyen ngoten lho. Zaman biyen. Sakniki kan mboten wis canggih kadang-kadang sing takbiran HP ini disetel rekaman, HP ini delene speaker ora rame. Tapi wonge mboten takbiran. Niki mboten sae. Terus malam hari raya perlu saya ingatkan, itu adalah malam yang mustajab. Jadi di antara waktu mustajabnya doa itu malam hari raya. Makanya monggo ketika malam hari raya itu jenengan takbiran ada di masjid, sholat sunnah di masjid, dungo juga. Kata sebagian ulama minimal jangan tinggalkan jamaah maghrib, isya subuh. Itu termasuk sudah menghidupkan malam hari raya. Itu sunnah dan mustajab doanya.
Berarti jamaah maghrib, isya, subuh. Syukur lek ditambahi sholat sunat tahajud, sholat sunat witir, lan lintu-lintu nih. Itu sangat bagus, mustajab. Nggak sampai malam hari raya hanya diisi dengan keliling-keliling di alun-alun. Ya, anak muda kan sekarang gitu. Keliling-keliling jalan-jalan di mana-mana gitu. Ya itu habis waktunya. Seharusnya dia bermanfaat berdoa untuk Tuhan, malam boten. Nih, itu malam hari raya. Kemudian untuk sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu hukumnya sunnah. Sholat Idul Fitri ini boleh dilaksanakan berjamaah, boleh dilaksanakan sendiri-sendiri. Seandainya wong sabrang sepakat, wes, ndak usah ngadakno jamaah sholat Id, mas. Misal, sholat Id nang omah dewi-dewi, ya mboten napa-napa, sah. Karena jamaah sholat Id nih, apa sholat Idul Fitri diraka, niku hukumnya apa sunnah. Lah Jumatan wajib. Mboten kenging masyarakat sabrang sepakat ndak usah Jumatan sholat zuhur nang omahe dewi-dewi. Mboten kenging. Wajib itu mendirikan Jumatan kalau di situ sudah masyarakatnya lengkap. Ngoten. Jadi beda antara sholat Jumat dengan sholat Id. Kalau sholat Idul Fitri khutbahnya setelah sholat, napa sebelumnya sholat? Sesudah sholat. Itu pun hukumnya sunnah. Seandainya masyarakat sabrang sepakat, wes saiki sholat Id ae gak usah khutbah. Mbok-mboke, mari sholat Id buyar langsung mulai. Sah napa mboten? Sah. Hukumnya sah. Mboten napa-napa. Napa malih umpamanya jenengan sholat diwian. Umpamanya ajunan tak berangkat ke masjid, tak berangkat ke musola lagi sholat sendiri, compokan. Sah. Mboten. Atau jamaah sama istrinya saja, boleh enggak? Boleh. Mboten, dan dapat pahala. Kalau sudah jamaah walaupun sama istrinya saja, ini boleh untuk menasihat, melakukan khutbah. Khutbah itu napa ngasih nasihat pada istrinya. Ngoten nggih. Memberikan apa yang baik, misal. Niku jadi boleh. Kemudian salat Id yang perlu saya ingatkan, biasanya pada salat Id ada takbir. Setelah takbiratul ihram nggih, Allahu Akbar. Kemudian doa iftitah. Kemudian takbir lagi 7 kali. Allahu Akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar. Dilakukan 7 kali. Lah, tapi perlu diingat, takbir 7 kali ini hukumnya sunnah. Nggih. Seandainya imamnya lupa, mari Allahu Akbar. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini gimana? Ya enggak apa-apa, sudah biarkan. Makmumnya enggak usah bingung. Subhanallah. Subhanallah. Mboten usah. Nggih. Mboten usah beno jarno. Karena apa? Kalau imamnya justru kembali pada Allahu Akbar, malah enggak sah salatnya. Kenapa? Karena melakukan Fatihah hukumnya wajib. Sedangkan Allahu Akbar hukumnya sunnah. Tidak boleh seseorang itu meninggalkan kewajiban gara-gara sunnah. Biar sudah, kalau sudah ada yang Fatihah teruskan aja, nggih. Udah sama subhanallah, subhanallah. Marung imamnya ngerasa iya. Durung takbir, akhirnya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tambah dak karu-karuan, nggih. Dan ini perlu diingat-ingat nih. Bagi makmum harus ngerti. Ngertine apa? Ngertine supados lek wonten kejadian salah kados ngaten mboten bingung. Imam ya kudu ngerti, nggih. Imam kudu ngerti, umpama ono makmum sing ndablek kok diilingno, ya ndak usah balik. Lek balik malah gak karo-karuan. Ngoten nggih. Lah sebab iki sempat terjadi di sebagian daerah. Nggih. Nggih setahun wingi niki wong curhat teng kula. Nggih. Dadi antara imame ngoten mboten ngerti, nggih. Mantu ngoten makmume ya ana sing ngerti ana sing ndak ngerti, akhirnya pecah dadi 3 kelompok dalam jamaah niku. Nggih. Dadi pecah dadi kelompok. Napa? Sing sitoke subhanallah kon akhirnya imame balik takbir. Allahu Akbar. Dadi makmum harus balik takbir. Dari situ ayo opo iki gitu. Nggih. Ono sing akhire mufaraqah salat dhewe. Dadi 3 kelompok niku sak jamaah. Mulai padha gremeng kabeh. Niku napa gara-gara mboten ngerti carane salat Id. Makanya kita ini perlu ngaji. Salat Id niku wis tunggal hukum sunnah, takbire niku hukum sunnah. Dan itu sunnah hayat, bukan sunnah abad. Jadi umpamanya jenengan ninggal no, ndak usah engko kate salam tambahi sujud sahwi. Umpamanya jenengan ndak takbir, waduh iya. Kadung wis.
Ben wis tak ganti sujud sawi. Mari tahiyat innaka Hamidum Majid. Sujud jenengan nambahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sujud Allahu Akbar. Terima sujud apa maneh iki. Tambah karuan. Niku malah keliru kan tambah sujud ae. Ngoten. Makane dalam menentukan ibadah niku adalah melu Kanjeng Nabi. Mboten gawe aturan piyambak. Sak semangat-semangate kita niku mboten asal salat zuhur 10 rakaat. Polano semangat tobat nggih. Aku taubat wis ndak kate ngene wis salat tok zuhur 10 rakaat. Subuh 4 rakaat. Iki tambah karo-karuan. Ngoten mboten asal ya wis standare niku lek loro nggih loro, papat nggih papat. Niki, semuanya itu ada ilmunya. Ngoten. Allah. Terus salat Id niku harus dilaksanakan kapan? Tanggal 1 Syawal, nggih. Dan waktunya boleh mulai pagi nggih sampai nanti sebelum zuhur. Jadi tak langkah menabi ajunan pas umpamana malam telasan gimulean. Akhirnya selesai salat subuh tedung ajunan. Tak ngereng Jumat, tak ngereng salat Id napa ke musala atau ke masjid. Tedungan jaga kul sepolo. Gimana ini? Ya saat bangun, mandi, terus salat Id sendiri. Gimana Said? Ya sudah usolli sunnatal Idul Fitri rakaat ini. Aku sholat sunnah karena itu hari raya Fitri. Sudah cukup. Boten apa-apa lakukan 2 rakaat. Ngoten. Eman-eman lek pasaran boten ngoten niku, boten dilakoni. Kesempatan 1 tahun sekali. Nah, kalau sudah setelah duhur, umpamanya duhur kok masuk belum sholat Id, maka ini habis waktunya. Kalau melaksanakan berarti statusnya qadha. Gimana jenengan tangi duhur, aduh, pas duhur ente waktunya, ya sholat sudah. Tapi jadinya sholat qadha, bukan sholat ada, bukan sholat di waktunya. Tapi itu apa? Nyerautan. Dengan cara kata ngoten, nyerautan. Dan itu terkait dengan sholat Id. Terus sholat Id niki teng pundi dilaksanakan? Teng masjid napa teng lapangan napa teng musala? Sing sae teng pundi? Cara kita madzhab Syafi'i sing sae niku nggih teng masjid utawa teng musala. Nggih. Masjid. Napa? Karena salat itu ibadah. Dan tempat ibadah sing paling sae teng pundi, Pak? Gitu masjid, nggih. Utawa minimal musala. Ngoten. Lek lapangan bukan tempatnya ibadah, tempatnya napa? Bal-balan nggih. Saniki malah geangon wedhus barang nggih. Ngoten. Tapi umpamanya ada yang sholat Id di lapangan, ya nggak apa-apa. Loh, kok bisa? Karena memang di hadisnya, Kanjeng Nabi itu sholatnya selalu di tanah lapang. Di masjid 1 kali. Ngoten. Tapi kemudian dilihat sama para ulama, apa sih sebabnya Kanjeng Nabi kok sholat di tanah lapang? Ternyata masjid mboten cukup seandainya digawe sholat Id. Akhirnya napa? Sholat di tanah lapang. Bukti ini suatu saat kok pas udan Kanjeng Nabi balik malih teng masjid. Ngoten. Nah, jadi dari mazhab Syafi'i ngoten. Walaupun menurut sebagian mazhab memang salat Id karena Kanjeng Nabi di lapangan ya wis melu lapangan. Makane niki mboten usah gegeran. Nggih. Lek wonten sing teng lapangan ya wis monggo. Pokoke aja sak nyalano sing masjid. Ngoten sing katir masjid ki monggo alhamdulillah. Karena lek masjid niku ganjarane saged kathah. Jenengan ketika masjid, masuk masjid langsung niat iktikaf. Nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala. Ganjaran. Meneng to ganjaran niku. Aku niat iktikaf ngoten. Makane sak rugi-rugine jenengan lek umpamane mlebu masjid boten niat iktikaf. Hanya bondo niat ingsun iktikaf sunnah lillahi ta'ala. Bondo nang ati kerentek ngoten tok. Niku ganjarane tiap jenengan nang masjid dicatet niku. Walaupun umpamane jenengan ndak harus wiritan mohon boten. Mandel sing apa tujuannya apik pokok pengen masjid pun niku nggih asal ganjaran pun. Makane sak enak-enake lek teng masjid. Lek teng lapangan mboten saged. Nggih ono itikaf nang lapangan. Ngoten. Dadi itikaf niku nggih di masjid. Hatta teng musala mawon mboten wonten itikaf. Nggih, kecuali wong wedok terus sebagian mazhab wong wedok niku saged itikaf nang jero omahe, nang musala jero omahe. Menurut sebagian mazhab karena menurut sebagian mazhab wong wedok niku lek metu nang masjid niki rawan. Rawan terjadi fitnah. Ngoten. Sing apik mangkane saged teng griyane. Niki lek teng masjid akeh ganjarane. Durung mangke mlebu niat iktikaf mantun ngoten jenengan salat sunat tahiyatul
masjid ganjaran maneh. Ngoten. Lah teng lapangan mboten wonten tahiyatan lapangan. Mboten wonten tahiyatan lapangan niku. Ampun kalah malih. Makanya sing enak niku teng masjid, oleh ganjaran itikaf, nggih oleh ganjaran niku wau nggih. Tahiyatul masjid lan lintu-lintune. Jadi monggo kita niki semangat. Lek teng mriki dados tunggal masjid iki. Nggih. Nggih, sae. Terus umpama nggih niki nama umpama mawon. Lek salat napa niku Id, niku apakah harus jadi satu di masjid boten? Nggih, boten harus jadi satu apa? Tidak harus jadi satu masjid. King, lek masjidnya cukup nggih sing apik dadi setunggal, ngoten. Lek teng duren salatnya harus sekali, sebab masjidnya gak cukup. Lek pas hari raya sampai nang embong-embong, ngoten. Daripada nang embong-embong akhirnya duren bagian kidul sakniki salat di pondok. Bagian apa? Wetan nggih, bagian wetan salat di pondok. Daripada salat di embong-embong. Nggih. Karuan ditampung teng salat, napa teng tempat sing saged menampung salat niku wau. Nah niki, mboten napa-napa. Nggih, salat Id niku nggih. Dalam satu desa ada beberapa salat Id tidak masalah. Lek salat Jumat mboten kenging. Lek salat Jumat satu dusun harus satu. Dusun sabrang harus satu, tidak boleh. Akhirnya musolanya di sini dibuat Jumatan, tidak boleh. Nggih, mboten nangsal. Ngoten, harus satu dusun satu. Walaupun masjidnya kuat ah. Semisal muru-muru musola niki diwakofna dadi masjid. Kita di masjid. Terus musola Pak Jarto diwakofna di masjid, dadi masjid. Umpama masjidnya kuat sak desa, ndak masalah. Silahkan, tapi Jumatannya tetap setunggal. Ngoten. Jumatan niku Pak, kalau perlu jelaskan teng ajunan saja. Jumatan tidak harus di masjid. Saya setuju. Tidak ada syaratnya Jumatan itu wa min syuruti sihhatis salat fi'luha fil masjid. Boten. Atau ayyakuna antakuna fil masjid. Boten wonten. Syaratnya salat Jumat di masjid tidak ada. Umpamane mriki nu sewu nggih, sepakat yang sabrang. Nggih, wes ndak usah nang masjid sabrang saiki lek Jumatan. Nendi? Nemu saleh Pak Madoli misal. Pemane itu mriki sepakat pemane sak sabrang. Mboten apa-apa sah. Ndak harus di masjid. Mungkin aja masjidnya direhab, nggih kan? Masjidnya dibongkar sedanten sehingga ndak bisa dienggeni. Mungkin mawon pindah walaupun temu salat mboten napa-napa. Ngoten. Kula sering sampaikan niku, Jumatan tidak harus di masjid dan masjid tidak harus dibuat Jumatan. Sementara niki kata tiang salah paham. Lek ono masjid kudu digawe Jumatan. Lah niki segari ruwet. Ngoten. Padahal kula waktu teng Tarim, teng Yaman iki kan wis cara Islami cek kuat. Niku teng ngajeni pondok kula mawon nonton 3 masjid, Pak. Di depan rumah saya itu ada di depan apa pondok kula teng Tarim niku wonten 3 masjid. Lain teng wingkinge, lain teng kanan kiri ini. Niku masjid niku kados musala cara teng mriki. Tempung dipundi jamur. Tapi tetap lek salat Jumat dados setunggal. Temu di masjid jame'. Makanya niki perlu disampaikan teng masyarakat nggih. Umpama napa niku wonten sing karep-karep ngoten nggih boten nggih. Kula mawon niki pun wonten sing nawari. Nggih. Gus, boten damel Jumatan malih, Gus. Wong nggih Jumatan dhewe nang pondok wae ini. Ya alhamdulillah kula ngerti hukume nggih mboten ansal. Kudu masjid Al-Hikmah mriku. Ya, wong masjid sik cukup ngoten. Masyarakat nggih sithik. Kuwi kudu nang masjid mboten kenging niku. Hadirin sing dimulyaki Allah, niki yang bisa saya sampaikan jadi tentang masalah hari raya. Sakjane tasik kuwatah niki sing perlu dibahas, tapi waktu betul memungkinkan. Kan mungkin wonten sing badhe ditangletaken bagi panjenengan terkait Ramadan ataupun hari raya ataupun zakat ataupun yang lain, monggo kula tampung. Monggo sing badhe ditanglet. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait zakat fitrah. Untuk zakat fitrah di sebagian daerah itu tidak memberikan ke masjid zakatnya langsung, akan tetapi diberikan kepada misal tokoh agama. Apakah dengan hanya sekedar memberikan kepada tokoh agama, dia sudah membutuhkan kewajiban untuk mengeluarkan zakat? Lepas dari nanti nggak tahu orang yang dibatulkan tadi menyampaikan atau tidak.
Yang kedua terkait sholat Idul Fitri, seumpama ada makmum yang datang kemudian tertinggal takbir yang 7 atau 5 itu, apakah mengikuti gerakan imam atau juga ada harus mengulangi takbirnya? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama zakat fitrah itu kalau bisa sendiri nggih sendiri. Kalau mau diwakilkan nggih monggo. Diwakilkan itu biasanya panitia zakat itu. Sini masjid-masjid temu musola. Temu iki wonten. Wonten nggih. Sangat. Oh, saya itu masjid. Nah, ini panitia zakat niki berat loh nggih. Kalau sampai akan niki. Panitia zakat itu sangat berat. Dia akan bertanggung jawab terhadap zakat fitrah itu. Kalau sampai ada penyaluran yang tidak benar, maka panitia ini tanggung jawab dunia akhirat. Jadi panitia zakat itu ganjarannya gede. Karena dia mau membantu orang-orang untuk menyampaikan zakat kepada yang berhak. Tapi kok pas dipercaya masyarakat malah dia nyeleweng dari tugas awalnya ingin bantu, kemudian diselewengkan kepada tugas-tugas yang lain atau tidak semestinya, maka dia tanggung jawab dunia akhirat. Dalam? Wah, besar, cek numpuk-numpuk ini. Contoh gini maksud saya nanti belum menjawab itu. Contoh gini, kadang sebagian kemarin ini ada laporan dari lain desa ke saya, tentang zakat fitrahnya itu 1 dibagi rata. Setelah dikumpulkan di masjid, kemudian dibagi rata ke lingkungan masjid. Yang kaya dapat, yang miskin dapat. Beda prakteknya. Teman-teman betul nggih? Betul. Harus dipilah. Tidak boleh zakat fitrah itu dikasihkan orang kaya. Kadang udah enak, udah dikasih. Tidak usah. Yang dia tidak berhak. Kalau sampai dikasihkan orang kaya, maka panitia wajib nempuhi. Tanggung jawab. Panitia itu harus betul-betul memilah mana yang berhak. Dan orang kaya kalau tanya, ya dijelaskan, antum kaya, tidak berhak. Kok seneng diarani fakir miskin? Yang wis kaya raya. Padahal kok pas pada dum-duman apa? Raskin, beras orang miskin. Banyak orang yang sudah kaya raya, daftar. Pingin diarani miskin, pin oleh beras miskin. Ini kan sudah mentalnya yang rusak. Gini Pak Bunten, Pak? Mentalnya rusak. Nunggu kaya raya kok pingin diarani miskin. Ini kan berarti mengambil haknya orang miskin. Wah, ini berat ini. Berarti panitia zakat itu ya sangat berat sekali tugasnya. Pahalanya besar, tapi resikonya juga besar. Jadi harus dipilih, dimusyawarahkan, dipilih. Itu 1. Nomor 2, yang perlu diingat oleh panitia zakat adalah jangan sampai biaya operasional pembagian zakat diambilkan dari zakat. Dosa itu. Kadang buat apa? Nyewa pickup, nyewa becak, atau buat beli kresek. Buat beli kresek atau buat beli jajan-jajan panitia. Diambilkan dari zakat, dijual. Akhirnya uangnya buat beli jajan-jajan. Ini dosa. Kenapa? Karena orang yang zakat itu bukan ingin dibuat dari jajan-jajan, tapi ingin apa? Disampaikan pada fakir miskin. Itu. Ini jadi panitia berat. Terus gimana Pak? Biaya operasionalnya gimana itu? Ya. Mensiasati biaya operasional, karuan aja. Orangnya yang menzakat ke masjid dia omongi. Ini biaya operasional 5.000 misal. Nanti 5.000 ini baru yang dibuat untuk apa namanya? Operasional beli kresek, nyewa pickup atau buat jajan-jajan panitia. Karuan. Dijelaskan mawon. Lek zakat lewat masjid, ya ada biaya administrasi misal 5.000. Toh kadang uang-uang itu di dalam zakat, uang berasnya dikasih uang kan biasanya gitu. Hati-hati loh gitu. Kalau niku uang ditaruh di beras, ini khawatirnya orangnya memang
ingin uang itu dikasihkan pada fakir miskin. Kalau kemudian diambil panitia tanpa pamit dari orangnya, tanggung jawab lagi. Ini berat jadi panitia zakat. Makanya di daerah kulo piyambak, daerah kulo, pakainya termasuk gorim. Misal aku termasuk nonton, wes kalau dikai memang 3 kilo, nggih pakainya dikai 5 kilo, misal kayak 10 kilo. Wes tak kulo sing 5 kilo, sing 3 kilo kita sumbang wis gitu jajan. Ya aku oleh 2 kilo berarti gak kuansul. Pakainya ngoten niki mboten napa-napa. Karena memang berarti zakat itu sudah nyampe ke mustahiknya, walaupun mustahiknya adalah apa niku panitia dewi. Ngoten. Niki solusi ini ngoten diantara. Tadi ampun ngantos ngawur jikit-jikit zakat tak karepe dhewe. Terus nomor kali aja sampai zakat niku sing niki karyawan malih dicampur dadi siji. Kadang wonten disuntek dadi siji. Temen iki disuntek, Pak. Mboten nggih. Mboten ampun ngantos. Lah disuntek niku bahaya, resikonya besar. Lah wong disuntek dicampur. Kadang men sewu kan sing nyai zakat kadang-kadang kan termasuk mustahik juga. Nggih kan? Sing zakat kadang kan mustahik. Terus jenengan berasnya dicampur, kebetulan temeriku wonten berasnya DE, walaupun segegem semisal masuk dalam campuran itu, terus jenengan ternawi iki jenengan mustahik. Padahal berasnya DE. Ndak sah zakat itu. Sing saya napa? Sing saya tetep nang kresek niku, terus ditulisi. Diparingi kertas tulisi staples des. Nah, mone jenenge semisal jenenge Ahmad. Oh, iki Ahmad, berarti aja dikene Ahmad dewi. Walaupun Ahmad berhak engko Ahmad dipekno zakate sapa Budi misal ngono niku. Mboten napa-napa ngoten jelas. Zakat dipekno zakat Budi sing Ahmad iki kekno kono misal. Utawa ijolan Budi yo fakir pisan sing teh Budi keno Ahmad sing teh Ahmad keno Budi. Ini mboten napa-napa. Ngoten, sing enak ngoten carane. Oh, plastiknya ndak padha ya tukono plastik nggih. Seragam pun sekono pasti seragam. Ngoten. Iku jadi ekor masalah. Terus malih nomor sekawan sing kula permutaken nggih. Ojo sampai biaya operasional ngambil tak apa uang kas masjid. Nggih. Karena uang kas masjid itu ya untuk masjid bukan untuk operasional zakat. Nggih. Ngoten. Jadi hati-hati. Kadang-kadang wong ngawur, "Halah iku kepentingan umum." Waduh kepentingan umum. Loh kepentingan umum ya umum tapi wonten letake kayak piyambak. Boten kenging. Jadi niku pentingnya panitia zakat kedah ngerti ilmune. Mane kula sering nyampeaken teng pundi-pundi niki masalah niki. Monggo menawi badhe wonten sharing-sharing tentang masalah panitia zakat, monggo kula insyaallah siap membantu untuk memberikan masukan-masukan masalah niku. Ya karena penting sekali. Makanya tim Lazisnu nggih harus bergerak di bidang keilmuannya juga. Mboten sekedar kemudian menjadi tim panitia pengumpul zakat fitrah tapi mboten ngertos ilmune zakat. Kedah ngertos ilmu zakat iki napa? Perlu pembelajaran tentang masalah keilmuan niku. Nih. Tentang masalah napa? Salat Id niki umpama makmume telat gak takbir yo gak apa-apa. Takbir hukume sunnah. Enggak lamun takbir ki melui imam takbire piye? Tapi lah imam wis Fatihah luwih apik ngrungokno Fatihah imam. Ngoten. Karena apa? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau ana wong apa? Quran niku diwacakno, maka sing apik ngrungokaken apa niku? Bacaan Qur'ane imam. Ngoten. Wonten malih? Monggo. Nggih. Kan salat yang mushola kalau salat masjid itu ganjarannya di masjid. Nggih. Misalnya dengan mushola ini 300 nomor kalau 300 masjid yang kesulitan ya nomor. Nggih. Ngeten. Masjid niku wakaf. Syarat masjid boten sekedar dirubah nama. Tapi harus betul-betul diwakafkan. Harus ada ikrar wakaf ini jadi masjid. Soalnya jadi masjid, kalau sudah diwakafkan, ini bukan sakit diutik-utik. Ngerti? Bukan sakit diutik-utik. Jadi keluar bukan milik keluarga sudah, tapi milik Allah ini. Nih, milik Allah kalau sudah diwakafkan jadi masjid. Ngerti? Sehingga suatu saat umpama anak putune pengin ngedol nggih mboten kenging Gusti Allah. Lek sekedar musala, pokoknya mboten wakaf. Walaupun musala lek wakaf nggih mboten kena diutik-utik.
Ono musala wakif, mboten nggih diote niku wis. Selawasen niku milih pangeran. Ngoten. Tapi lek pemene musala mawon, nggih, cara kasarane ya aku pokoke nggih musala nggih bareng ngoten, mboten napa-napa niki. Cara umpama nggih, ben-ben didol karo anak putune ya gak apa-apa. Pokoke ndak wedi kualat nggih. Tapi biasa kualat biasa terus. Wong tuwek-tuwek niku kualat biasa. Ngoten. Jadi nun sewu, merubah status itu tidak hanya sekedar pokoknya jenenge namburi diganti di masjid, boten. Tapi harus ada keseriusan dari yang memiliki tanah atau yang memiliki bangunan itu siap untuk melepas kepemilikan pribadinya menjadi milik Allah. Ngoten. Sehingga tidak boleh nanti cawe-cawe kalau sudah gitu. Jadi walaupun itu wakaf musola ataupun wakaf masjid. Ngoten. Keng bedane wakaf musola kali masjid. Lek musola niku ecoe, Pak. Wong head saged masuk. Nggih, cara ngadakno pengajian mriki wonten tiang-tiang sing head mlebu niki mboten napa-napa. Tapi lek masjid niki riku. Nggih, masjid wong wedok sing head mboten pareng masuk. Niku bedane. Jadi makanya biasanya lek teng Timur Tengah lek wis ngomong tempat wong wedok salat niku mboten masjid, musola. Ngoten. Berarti wakaf sekedar musola. Ini beda nih. Masjid itu luar biasa. Nggih, ganjarannya gede carane. Tapi nggih ngoten, perawatannya juga harus kuat, nggih, perawatannya harus napa niku jenenge sempurna. Jangan sampai kemudian orang yang khed masuk enggak boleh ngoten niku. Ane paling eco niku, lek pendidikan niku teng musala. Lek teng masjid resiko niku ngoten. Paham apa nggih? Wonten malih, monggo. Masih wonten? Wonten Pak Beri? Ampun. Pun alhamdulillahirabbil alamin, muga-muga niki manfaat. Muga-muga barokah nggih. Dadi ngapunten ingkang kathah kalau wonten keterangan kula sing kurang cecek utawi kurang memahamkan nggih. Ngapunten ingkang kathah. Menawi wonten sing butuh ditangletaken malih jenengan saged teng pondok. Monggo di-sharing-sharing kalih kula. Lek kula saged jawab nggih kula jawab. Lek mboten berarti nggih kurang sinaune nggih. Tak sinauni malih ngoten. Monggo kita donga sareng-sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ij'al jam'an hadza jam'an marhuman wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suman. Allahumma ya Allah yassir lana fi lailatul qadar ya Allah, yassir lana fi lailatul qadar ya Allah. Allahumma ya Allah yassir lana fi ta'allumina wa ta'limina wa amalina wa tawatina atina jiddiyatan wa istiqamatan fi Allahumma jal hadhil qaryah qaryatan tayyibatan wa ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Taqabbal minna wa barakatil Fatihah. Iya kan Sayang kaulah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Namanya pengetahuan ya. Nah, ilmu kan kebersamaan kesalahan dengan majelis-majelis kalau mungkin kita mengatakan ulang atau majelis atau majelis bahwa orang dan juga dari ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.